Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang handout bahasa Sunda kelas 2 SD tahun pelajaran 2019-2020. Nah, kenapa sih ada pembahasannya secara audio dan juga visualnya? Ya, benar banget teman-teman, tujuannya untuk mempermudah teman-teman sekalian dalam belajar bahasa Sunda khususnya nih, apalagi yang bahasa Sundanya mungkin orang tuanya bukan dari Sunda asli, tapi karena kita berdomisili di daerah Jawa Barat, kita juga wajib menguasai bahasa Sunda. Walaupun bahasa Sunda yang kita kuasai itu mungkin tidak sebaik atau tidak sebaik dan tidak sehebat orang-orang yang berasal dari tanah Sunda. Nah, langsung aja ya, untuk mempersingkat waktu, kita dalam pembahasan ini ditujukan untuk teman-teman biar lebih mudah nih mereview materi-materi bahasa Sunda selama satu semester atau di semester genap ini, dan jadi belajarnya bisa lihat ulasan review ini gitu ya. Nah, langsung aja teman-teman kita masuk ke rangkuman bahasa Sunda level 2 tahun pelajaran 2019-2020. Nah, bab 1 manfaat tutuwuhan. Manfaat tutuwuhan itu artinya manfaat tumbuh-tumbuhan ya teman-teman ya. Langsung di subbab 1 yaitu natamu kababaturan atau bertamu ke tamu. Nah, lamun natamu kababaturan urang kudu sopan jeung make bahasa anu merenah. Mun natamu oge kedah ngabarkeun heula kababaturan. Jadi ya teman-teman, kalau kita bertamu ke rumah orang lain atau ke rumah teman, kita harus sopan dan juga harus pakai bahasa yang baik atau santun. Kalau bertamu juga harus mengabarkan dulu teman-teman ke temannya dong pastinya. Jadi kalau bisa misalkan nih 2 jam sebelumnya saat mau berangkat dari rumah kita sudah mengabarkan, hai Budi, nanti aku akan main ya ke rumahmu gitu. Jadi sebisa mungkin kita memberikan kabar terlebih dahulu. Fungsinya untuk apa? Agar ketika kita berkunjung ke rumah teman kita, kalau teman kita tidak ada di rumah, kita tidak sia-sia ke sana gitu ya. Jangan sampai sudah jauh-jauh ke sana, dadakan ternyata ketika kita sampai rumah orang yang kita tuju malah sedang pergi, tidak ada di rumah. Jadi sia-sia belaka gitu ya teman-teman ya. Jadi kedahna ngabarkeun heula ka babaturan gitu ya. Jadi sebaiknya memberikan kabar dulu nih ke teman-teman yang mau kamu kunjungi pastinya ya. Nah, ini contoh waktu natamu nyaeta A. pagi hari, B. siang hari, C. sore hari, D. hindari natamu di malam hari gitu ya. Jadi teman-teman pagi hari pun ada waktunya nih, jangan mentang-mentang pagi hari teman-teman bisa datang subuh-subuh atau jam 3 pagi, jangan juga ya. Jadi ditentuin juga nih waktu-waktu senggang di pagi hari, semisal jam 9, jam 10, jam 11 sudah masuk pagi, hampir menuju siang sih sebenarnya ya. Nah itu, siang hari pun demikian, hindari waktu-waktu istirahat siang, teman-teman lagi tidur siang. Jadi sebaiknya jam 12 sampai jam 1 kalau bisa dihindari nih untuk bertamu. Jadi kalau mau bertamu sebaiknya di atas jam 2 ke atas gitu ya, jam 2 siang menuju jam 3 gitu ya, karena jam 4 sudah masuk sore hari. Nah sore hari juga waktu ideal nih teman-teman untuk bertamu, seperti jam 4 sore sehabis sholat asar ya utamakan. Nah lalu jam 5 gitu ya. Nah terus kemudian teman-teman juga hindari nih natamu di malam hari. Jadi sebisa mungkin kalau memang tidak diundang oleh yang punya rumah, kalau bisa jangan bertamu pada malam hari ya, kecuali memang diundang sama yang punya rumah atau tuan rumah untuk makan malam bersama semisal, atau ada pertemuan malam gitu ya, jamuan malam. Nah tapi sebaiknya hindari nih bertemu pada malam hari, apalagi yang tidak diundang ya. Kenapa sih? Karena waktu malam itu biasanya waktu berkumpul keluarga dan juga waktu rehat.
Oke deh, langsung kepada subbab 2 guneman percakapan. Dina tamu kudu ngagunakeun bahasa anu merenah dina ngajawab tamu. Sanajan tamu na babaturan orang gitu ya. Jadi kalau kamu bertamu, biasanya kamu menggunakan bahasa yang merenah itu sopan, baik gitu ya. Kalau hadir kan baik aja, tapi kalau merenah itu lebih kompleks sih dari hadir gitu ya. Saat menjawab tamu, saat kalian ada percakapan ketika bertamu, nah itu yang disebut dengan guneman. Kita kan contoh guneman di handap ya. Punten, Neni. Oh, aya tamu. Hayu masuk ka lebet. Tina, sawios di luar bae. Neni, bade aya peryogi naon? Tina, Neni, sauna boga kembang anyar. Abdi bade ningali. Neni, oh mangga. Nah, jadi kata Tina nih ya, Tina bilang punten tuh permisi. Jadi kalau dalam bahasa Sunda, punten itu bisa banyak hal ya, bisa permisi, bisa maaf gitu ya. Jadi kalimat sopan untuk memulai percakapan ketika mau minta tolong atau ingin melakukan sesuatu itu biasanya dimulai dengan punten kata Sunda ya. Nah, Tina ayo kelebet, itu Tina ayo masuk ke dalam gitu ya. Kata Tina, nggak apa-apa di luar aja. Lalu Neni berkata, ada keperluan apa? Rena jawab, Neni katanya punya kembang baru, aku mau melihat. Kata Neni, oh silahkan. Nah, jadi itu adalah merupakan percakapan. Jadi saling kalimat yang saling bersahut-sahutan antara dua orang atau lebih itu disebut percakapan atau guneman bahasa Sunda itu ya teman-teman ya. Dan ketika percakapan utamain nih teman-teman menggunakan KTP atau tanda petik di awal kalimat dan juga di akhir kalimat, dan juga dilengkapi dengan tanda koma, tanda seru, tanda tanya, tanda titik pada kalimat-kalimat yang digunakan ya. Nah, ini subbab 3 kalimat wawaran. Kalimat wawaran itu adalah kalimat berita atau kalimat pengungkapan gitu ya. Kalimat wawaran menggunakan aksara gede di mimitian kalimat jeung tanda titik dina tuntungna. Jadi kalimat wawaran ini menggunakan aksara besar di awal kalimat ya teman-teman ya. Jadi huruf besar di awal kalimat dan juga tanda titik di akhirnya. Dan tak lupa ketika ada nama tempat, nama jalan, nama bulan, nama tempat, nama orang gitu ya, itu menggunakan huruf kapital pada awalannya saja gitu ya teman-teman ya. Dan juga ketika kalimat wawaran ini di awal kalimat itu selalu menggunakan huruf besar di awal kalimatnya. Contoh ya, nah ini ada contoh di bawahnya, Ana murid kelas 2. Nah itu kan di contoh soalnya itu ananya kecil ya teman-teman ya, dan tidak ada titiknya. Nah kalian melengkapinya dengan hurufnya kapital besar dan juga dilengkapi dengan tanda titik di akhir kalimat. Begitu juga contoh yang kedua di sekolah ayah kembang gitu ya. Nah selanjutnya kita masuk pada subbab 4 kalimat tanya. Nyata kalimat anu dipake keur nanyakeun hiji hal, biasana dituntun kalimat mereka tanda tanya, pakai tanda tanya gitu ya teman-teman. Nah jadi kalimat tanya ini adalah kalimat yang dipakai untuk menanyakan suatu hal gitu ya teman-teman. Iyalah namanya juga tanda tanya ya. Nah jadi dan dia selalu diakhiri tanda tanya di akhir kalimat. Jadi kalau kalimat tanya akhirnya ada tanda seru itu pasti salah teman-teman, karena yang ada tanda serunya itu adalah kalimat perintah atau ya. Jadi kalau kalimat tanya itu wajib hukumnya menggunakan tanda tanya gitu ya. Contohnya nih teman-teman, ada soal saha nami budak eta gitu ya. Nah kalian harus melengkapi nih tulisannya dan juga tanda tanyanya, karena ini kan kalimat tanya ya. Kalau ada saha, ilaha, terus dia naon, di mana, kamana. Nah
itu adalah kalimat-kalimat tanya. Jadi biasakan menggunakan tanda tanya dan juga huruf kapital di awal kalimat. Nah, kayak saha nih, saha kan awal kalimat ya S-nya harus besar. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kita masuk pada bab 2. Nah, bab 2 manfaat tuduhan. Bab 2, subbab 1, anggota keluarga. Anggota keluarga itu adalah anggota keluarga ya teman-teman. Jadi ibu dan bapak disebut kolot. Ingat ya, kolot itu bukan hanya ibu, bukan hanya bapak, tapi juga keduanya, ibu jeung bapak. Walaupun memang benar adanya sih ibu itu kolot, bapak juga kolot, tapi ketika ada choice atau pilihan ibu jeung bapak, nah itu adalah pilihan yang lebih tepat teman-teman, karena orang tua kamu kan bukan cuma ibu aja, bukan cuma bapak aja, tapi keduanya ibu dan juga bapak gitu ya. Kecuali pilihan choicesnya nggak ada kata ibu dan bapak. Misal ya, anu disebut kolotnya eta A budak, B adik, C ibu. Nah otomatis jawabannya adalah C teman-teman, ibu, karena tidak ada pilihan ibu jeung bapak. Tapi kalau ada pilihan ibu jeung bapak, jawabannya adalah ibu jeung bapak gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya ada lagi nih dulur teges, yaitu saudara kandung. Kalau lancek itu kakak, kalau adik itu adik. Kalau lancek pangkolotna disebut cikal. Jadi kakak yang paling tua namanya cikal gitu ya, pendahulu gitu lah kalau kata kitanya. Nah kalau adik pangletikna disebut bungsu. Jadi adik paling kecilnya disebut bungsu. Nah, subbab 2, kenalkan babaturan. Nah, ketika kamu mau memperkenalkan temanmu, utamakan kalimatnya begini nih teman-teman. Dina, Budi, jeung Sapa ngenalkeun. Ieu rerencangan abdi. Namina Susi, sakolana kelas 2. Imahna rajin pisan. Pagaweanana bebersih di buruan. Nah, teman-teman. Jadi, ceritanya dia atau aku mengenalkan Susi ini pada Dina, Budi, dan Sapa gitu. Jadi disapa dulu nih teman yang mau kita ajak berbicaranya gitu ya. Nah, kenalkan itu perkenalkan. Iya rencana abdi ini teman saya, namanya Susi, sekolahnya kelas 2, dan di rumahnya rajin sekali. Pekerjaannya bersih di buruan. Buruan itu taman atau halaman ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi ketika kamu mau mengenalkan babaturan, perhatikan huruf yang di bold ini nih sama aku. Nah ini contoh ada setiap kata itu ada mengenalkan atau kenalkan gitu ya. Nah terus selalu ada keterangannya, itu ada namanya, ada sekolahnya, ada imahnya di mana atau di imahnya ngapain, terus ada pegawaiannya apa atau pegawaiannya bagaimana gitu ya. Jadi itu adalah poin-poin utama yang kamu harus ada ketika memperkenalkan temanmu gitu ya. Nah ini kita lanjut di bab 3, jajanan. Nah subbab 1, kalimah ondangan. Anu dimaksud kalimah ondangannya yaitu kalimah anu dicirian kata ngondang jeung kalimah ajakan anu ditegaskan maksudna waktu ngondang kudu make basa. Nu basajan jeung kalimah ondangan dicirian ku tanda seru. Contohna, nah jadi yang dimaksud kalimat ondangan yaitu kalimat yang ciri-cirinya ada kata ngondangnya atau ngundangnya gitu ya teman-teman. Dan ada kalimat ajakannya yang ditegaskan dengan maksudnya. Jadi jangan cuma ada kalimat ajakan doang teman-teman, tapi dijelasin juga maksudnya. Misalnya gini, hayu orang main ke lapangan, orang rek ngajak main bola bareng-bareng, yuk ulin yuk gitu. Nah itu merupakan kalimat ondangan. Tapi kalau cuma yuk ulin yuk, nah itu hanya kalimat ajakan aja ya teman-teman ya, bukan kalimat undangan karena tidak ada maksudnya gitu ya. Nah terus waktu ngundang itu harus pakai bahasa basajan. Apa sih bedanya bahasa jan dengan bahasa HD anu merenah gitu ya. Nah sebenarnya bahasa jan itu lebih kompleks teman-teman. Bahasa jan itu mencakup HD dan juga merenah, tapi dengan menggunakan kalimat sederhana. Jadi bahasa jan itu
kalimat sederhana yang sudah pasti sopan dan merenah gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau kamu menjawab HD aja atau bagus aja, nah itu kurang mewakili. Jadi ketika ngundang sebaiknya gunakan bahasa nu bersajian gitu ya teman-teman ya. Nah, jam kalimat undangan di cirianku tanda contohnya nih ya. Jadi kalimat undangan itu ada ciri-cirinya, tanda seru gitu ya di akhir kalimat. Jadi jangan lupa ya, misalkan ulahilap diantosannya gitu. Jadi pakai tanda seru karena itu merupakan kalimat ajakan. Jadi harus ada tanda seru. Nah, tapi poin yang B, lihat nih. Nah, kalimat ajakannya itu kan pas kayak kabumi abdinya, bukan lu tadi. Jadi yang dikasih tanda seru adalah kalimat setelah ajakannya, bukan di paling ujung banget gitu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya nih subbab 2 kalimat pananya. Ternyata kalimat anu dimaksudkan nanya ke babaturan sejen. Kalimat pananya biasanya dilakukan di guneman antara dua orang atau nanti leuwih. Kalimat pananya dicirian ku tanda tanya dina tungtung kalimat. Nah, jadi kalimat bertanya ini adalah kalimat khusus bertanya ke teman kamu gitu ya. Kalimat bertanya ini bisa dilakukan percakapan antara dua orang atau lebih. Kalimat bertanya ini dicirikan dengan tanda tanya pada akhir kalimat gitu ya. Nah, ini contoh kalimat pertanyaannya nih teman-teman pada percakapannya Tina dan Neni. Bade aya periyogi naon? Nah, itu adalah kalimat tanyanya ya teman-teman ya, karena ada tanda tanya. Tina juga nanya lagi nih, Neni sauna boga kembang anyar. Nah, itu ada tanda tanya. Nah, sebaiknya ketika kita mengucapkan kalimat tanyanya ini menggunakan nada dan logat khusus. Misalnya gini, bade aya periyogi naon? Naik gitu ya. Si kalimat akhirnya ada kalimat akhirnya. Neni sauna boga kembang anyar. Tapi beda ningali. Nah, jadi harus ada perbedaannya antara kalimat tanya dengan kalimat biasa gitu ya, atau kalimat wawaran kita. Oke, langsung pada subbab 3 kalimat parentah. Nyata kalimat tadi dimaksudkan nitah atau memberi parentah ke babaturan sejen. Kalimat parentah oke biasanya dilakukan dina guneman antara dua orang atau lebih. Kalimat parentah dicirian ku tanda seru dina tungtung kalimat. Nah, jadi kalimat parentah ini nih ya teman-teman dimaksudkan untuk memberi perintah kepada teman kamu. Kalimat perintah ini bisa dilakukan pada percakapan antara dua orang atau lebih. Kalimat perintah dicirikan juga dengan tanda seru. Jadi yang menggunakan tanda seru tadi ada apa aja teman-teman? Ada kalimat ajakan, ada kalimat undangan, dan juga ada kalimat parentah gitu ya. Nah, ini contohnya adalah Neni punten mengambilkan bukunya di meja gitu. Jadi pangambilkan bukunya di meja itu adalah kalimat perintah karena dia minta tolong untuk ambilin bukunya di meja ya. Saha ini teman-teman, kalau kamu membuat kalimat perintah gunakan kata punten. Nah, itu artinya bisa tolong, bisa maaf, bisa permisi gitu ya. Jadi punten itu sebenarnya luas dalam cakupan bahasa Sunda, bisa fleksibel gitu ketika ditempatkan bisa bilang kalau mau lewat punten badai ngelangkung. Nah, itu kan sama aja permisi gitu ya. Tapi kalau di sini punten pangambilkan, maaf pangambilkan gitu. Pokoknya intinya ketika kita ingin meminta tolong sesuatu atau ingin melakukan sesuatu menggunakan kata punten. Nah, berikutnya pada subbab 4 kalimat pangajak. Nyaeta kalimat anu dimaksudkan ngajakan babaturan. Kalimat ini biasanya dilakukan dengan gunakan antara dua orang atau lebih. Kalimat pangajak dicirian ku tanda seru dina tungtung kalimat. Teman-teman, kalimat pangajak seperti yang tadi aku sampaikan ini. Jadi dia kalimat pangajak itu untuk memberi ajakan pada teman-teman. Hampir beda tipis dengan kalimat undangan, karena kalau kalimat ajakan itu dia tidak usah disebutkan maksudnya. Misalkan, ayo orang main, nah itu namanya kalimat ajakan. Ayo orang datang ke sekolah supaya pinter, meh jago diajarna, itu merupakan kalimat undangan. Itu ya teman-teman ya, perbedaannya. Oke, ini contohnya ya, ayo ulin mangga tina ayo. Mereka tanggapan ya kan, berikan kalimat tanggapan anu nurutan pada
suatu kejadian. Nah, jadi metode tanggapan itu adalah kamu memberikan kalimat tanggapan yang menurut pada suatu kejadian. Pandangan contohnya gini nih, ada kata Hesti jajan di tempat kotor. Terus tanggapannya adalah jangan jajan di tempat kotor, kurang halus, sebab bisa ngabalakarkeun karukunan penyakit. Nah, jadi kamu diminta untuk memberikan tanggapan atas suatu kalimat. Nah, ini lanjut nih sebab 6, kita masuk ke dongeng. Judulnya adalah Pecang Balap Lompat Jeung Keong. Kebacain ya. Dina hiji poe Pecang papanggih jeung keong. Pecang ngajak balap lompat keong. Keong tanimbalan sabab kumasa teu bisa lompat gancang. Pecang pok deui nyarita bari ngahina. Hei satoboya lawan kuring. Pecang nantang bari angkuh maker. Sebab ngarasa dihina. Keong menjawab, "Heuk, tapi kuring minta waktu 2 poe." Sambil Pecang indit, keong ngumpulkeun batu-baturna. Karena bade mikeun lomba. Dina badamian diputuskan ka ukur balap. Keong rek cicing bade nyamuni dina jajalan balap. Nah, jadi aku artiin satu bait ya teman-teman ya. Jadi pada suatu waktu Pecang itu adalah kancil ya teman-teman. Kancil bertemu dengan keong. Kancil mengajak lomba lari keong. Keong tidak menimbali itu, tidak menyauti sebab merasa tidak bisa lari kencang. Tapi Kancil malah bercerita lagi sambil menghina. Hei hewan lemah, hewan lelet, lawan aku, kata dia gitu. Kata Kancil sambil sombong atau angkuh. Nah, karena merasa dihina, keong akhirnya menjawab kesal. Ayah, tapi aku minta waktu 2 hari. Setelah Kancil pergi, keong langsung mengumpulkan teman-temannya dan memusyawarahkan atau membicarakan lomba, memberi siasat gitu ya, mengatur siasat. Nah, pada siasat itu, pada rembukan itu, pada badannya itu, pertemuan gitu ya, diputuskan kalau keong akan diam di titik-titik tertentu pada perjalanan balapnya gitu ya. Nah, lalu heuleut 2 poe ti harita Pecang datang. Lomba dimimitian, Pecang ngamimitian lompat-lompat tarik pisan. Keong geus katinggalan jauh. Pecang tuluy eureun bari hahaisan. Teu sabaraha lila aya sora ti hareupeun Pecang. Hei, kuring di dieu. Gancang susul kuring. Pecang lewasan buru-buru lompat deui. Keong kasusul deui ku Pecang. Nah, jadi setelah 2 hari berlalu, Kancil datang lagi nih dan lomba dimulai. Kancil mulai dengan lari-lari yang sangat kencang. Keong sudah tertinggal jauh. Kancil mencoba untuk berhenti sejenak karena kelelahan. Tidak lama kemudian ada suara di depan Kancil. Hei, aku di sini. Ayo cepat susul aku. Kancil langsung kaget, buru-buru lari lagi. Keong tersusul dengan Kancil. Barang geus tinggalkeun keong, ti hareupeun Pecang aya dina sala. Hei, kuring dia, gancang susul kuring. Pecang lompat deui sakuatna. Ti hareupeun Pecang nuker lompat nya aya deui sora. Hei, kuring dia, gancang susul kuring. Terus gitu jeung kitu sapanjang jalan. Anu antukna Pecang ngaleh-aleh ka
menjadi Erawan. Nah, jadi setelah meninggalkan keong, di depan kancil ada suara, "Hei, aku di sini, ayo sama aku." Kancil lari dengan sekuat-kuatnya. Lalu di depan kancil tiba-tiba ada suara lagi, "Hei, aku di sini, ayo cepat kejar aku." Terus saja begitu, terus saja sampai sepanjang jalan, yang akhirnya kancil kalah kecapean, kalah oleh keong, binatang yang katanya akhirnya dia jadi malu. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi pada dongeng Pecang Balap Lompat Keong, salah, Pecang Balap Lompat Jung Keong, itu yang tokoh-tokohnya adalah keong dan pecang ya. Dan hikmah yang dapat diambil adalah, hikmahnya adalah jangan menyepelekan sesuatu gitu. Jadi kita jangan menyepelekan nih, karena setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sama kayak keong, walaupun keong itu lama ya, tapi keong punya cepat berpikir dan punya sifat yang lebih baik. Oke, langsung kepada bab 4, ngondang babaturan. Kira udah masuk bab 4. Sebab 1, kalimat undangan. Nah, kayak tadi yang udah aku sampaikan ya tentang kalimat undangan, kamu bisa baca kembali dan tetap kembali videonya boleh juga. Nah, kemudian untuk kalimat undangan ada kalimat menerima undangan. Apa sih kalimat menerima undangan? Kalimat menerima undangan itu adalah kalimat menerima undangan, yaitu menyetujui undangan yang diberikan kepada kita. Contoh nih, "Mangga abdi pasti dongkap, abdi bade ngusahakeun dongkap." Gitu. Jadi ciri-ciri kalimat undangan itu selain ada tanda serunya, itu ada pertama ada pasti, abdi pasti gitu ya. Nah yang kedua itu ada kata bade. Kalau ada kata bade, otomatis itu sudah menerima teman-teman. Nah lanjut ya pada kalimat bahak karena undangan. Kalau bahak karena undangan itu adalah kalimat penolakan teman-teman. Itu diciri-cirikan oleh kata-kata moal dan dijelaskan dengan atau dilengkapi dengan kumargi alasannya gitu ya teman-teman. Nah jadi ada kata moal, henteu, alim gitu ya, dan disertai dengan kumargi. Oke, lanjut subbab 2, dongeng Raja Leuweung Katipu. Nah kalian bisa lanjut lihat atau putar kembali ulasan videonya bagaimana cerita tentang Raja Leuweung Katipu atau mau yang tertipu gitu ya. Kalian boleh cek link deskripsinya, boleh diklik. Nah ini bisa diputar ulang dan untuk belajar lagi di rumah itu ya teman-teman ya. Dan nanti kita akan tanya jawab berapa tokohnya, siapa aja gitu ya teman-teman. Dan kemudian di subbab ketiga yaitu huruf sambung. Untuk ulasan lebih lengkapnya kalian juga bisa simak di link deskripsi di bawah ini ya. Nah kemudian ada bab 5 lembang gitu ya. Subbab 1, tembang, kawih, pupuh, pujian, kaulingan, bawarudak, kakawihan. Ini juga bisa lebih lengkap dilihat sama teman-teman di link deskripsinya, diklik aja channel atau bisa cari di channel YouTube aku tentang kawih dan lembang. Nah berikut adalah dongeng Sasakala Cawu Manggala atau asal muasal pisang batu gitu ya teman-teman. Nah langsung nih kita lanjut sama latihan soal dan pembahasannya teman-teman. Kita awali dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, nomor 1. Sarerea boga dulur teges. Nah, tadi dulur teges itu adalah apa teman-teman? Iya benar, jawabannya adalah kakak jeung adik. Nah, kalau ada pilihannya dua begini, kalian pilih yang lengkap. Tapi kalau nggak ada pilihan yang lengkap seperti ini, kalian boleh pilih kakak atau adik aja gitu ya. Ini kan ada lengkap nih, ada kakak jeung adik. Jadi jawabannya pasti kakak jeung adik. Oke, lanjut nomor 2. Kalimat anu ieu isina ngenalkeun babaturan. Nah, pasti ya ada kata kenalkeun, ada nami. Nah, berarti itu yang A jawabannya ya teman-teman ya. Nomor 3. Anu gering dibawa UKS KNZ. Kalimat tanggapannya nih teman-teman tadi udah belajar. Iya benar, jawabannya adalah kelakuan Hendrik teh hade pisan. Hade itu baik ya, baik sekali gitu. Nah, nomor 4. Nia aya di bumi. Nah, itu udah ada kalimat tanya, otomatis jawabannya adalah B, pananya. Nomor 3. Dina dongeng pecang balap lompat jeung keong. Nah, tadi nyaritakan sakadang pecang anu sombong ya. Karena dia sombong sama keong, ngata-ngatain keong salto boyot atau salto lelet gitu ya. Lanjut di nomor 6. Dina carita Raja Lawang Katipu, nu katipu nyaeta. Iya, jawabannya mau. Kalau nggak percaya boleh putar kembali videonya. Oke, kemudian nomor 7. Engke dongkap dina ulang tahun abdi. Kalimatnya palsu karena sebenarnya kalimat parentah, tapi tidak ada kata parentah. Jadi boleh langsung ke kalimat ngondang gitu ya teman-teman ya. Gitu. Jawaban yang tepat adalah ngondang. Nah, teman-teman. Lanjut nih nomor 8. Kepujian iya dibangunku pada lisan. Ingat pada lisan itu adalah baris ya teman-teman ya. Cewek laut kaduana itu baris pertama, cai sumut katiluna itu baris kedua, cai ibun kaopatna itu baris ketiga, cai es kalungannya itu baris keempat. Jadi ada 4 pada lisan atau 4 baris. Nah, nomor 9. Oke, dongkap ka bumi. Harusnya pakai apa teman-teman? Pakai tanda seru, katanya ajakan ya. Nomor 10. Anu ngalakon dina carita sakala cau manggala nyaeta jalma jeung sato teman-teman. Tapi kalau ada jawaban tutuwuhan boleh jawabannya adalah tutuwuhan ya, tapi ini karena nggak ada jadi sato, karena kan diceritakan dalam cerita tersebut raja menjadi manuk itu kan sato ya teman-teman ya. Oke, lanjut nih di isiannya. Lengkapan pujian di atas sambil nyanyi ya biar hafal. Eling ya teman-teman ya. Nah, oke, nomor terakhir nih Dina sebutkan 3 tokoh carita Raja Lawang Katipu. 3 tokohnya. Raja Lawang Katipu itu ada Raja Lawang itu Maung ya atau singa. Jadi udah pasti tokohnya adalah Maung, dan juga satu lagi Pecang yang nyuruh Maung untuk masuk ke dalam sumur. Lalu ada lagi nih babi yang dibelain sama si Pecang. Oke, segitu aja deh. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ulasan dari handout ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, terutama ya bunda nih yang mungkin berasal dari luar Sunda atau tidak memiliki bahasa ibu bahasa Sunda. Jadi lebih terbantu mudah-mudahan ya. Kalau ada kritikan, masukan, saran atau hal-hal yang ingin dibahas lebih lanjut, boleh kirim komentar di bawah ini. Nanti akan saya buatkan kembali atau akan saya perbaiki kembali. Terima kasih atas dukungan dan supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.